Tuhan Yesus datang berjuru, nikmatimu bila kebetulan. Tuhan Yesus datang berjuru, nikmatimu bila kebetulan. Orang Papua, hey, apa yang kau beli? Kecil kepercayaan Allah yang ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11. Kita baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Katanya, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Puji Tuhan. Demikianlah bunyi firman Allah. Pada minggu pada hari ini tanggal 28 Juli, kuberikan tema khotbahku adalah 2 model anak Tuhan. Ada 2 sifat anak Tuhan di akhir zaman ini. Dalam cerita ini nanti akan kuuraikan bagaimana 2 model, 2 sikap, 2 sifat daripada anak Tuhan itu. Firman Allah berkata tadi, Yesus memberikan semacam perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ini bukan hanya sebuah kisah, tetapi ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Dan itu bisa berarti, dan di antara 2 anak ini, bisa jadi di antara mereka ini sifat kita ada di antara mereka berdua ini. Jadi satu terhilang di luar rumah Bapa, yang satu terhilang, sama-sama terhilang. Satu terhilang di luar rumah Bapa, yang satu terhilang di dalam rumah Bapa. Jadi dua-dua terhilang, hanya bedanya satu terhilang karena dia pergi tinggalkan rumah Bapa, yang satu terhilang karena dia berada dalam rumah Bapa. Itu yang nanti kita akan lihat sebentar. Firman Allah berkata bahwa 2 orang anak ini dikisahkan mereka ada dalam rumah Bapa. Ini gambaran Yesus sedang berbicara kepada anak Tuhan. Karena di situ dikatakan firman Allah 2 orang anak ini berada dalam rumah Bapa, bukan di luar rumah Bapa. Jadi Yesus sedang memberikan perumpamaan ini, bukan Yesus mengambil perumpamaan anak yang di luar Tuhan. Tidak, tapi anak yang ada di dalam Tuhan. Tapi 2 karakter aslinya itu terlihat sebentar. Karena Yesus berkata 2 orang anak ini ada di dalam rumah Bapa bersama. Berarti ini gambaran saya dan saudara ada di dalam rumah Tuhan. Firman Allah tidak memberikan konfirmasi pada kita siapa nama daripada si bongso dan siapa nama daripada si sulung. Alkitab tidak memberikan nama-nama mereka. Tetapi kita lihat di sini karena Kristus sedang menunjukkan sebuah kebenaran perumpamaan tentang sebetulnya itu bicara kekristenan kita. Yang pertama adalah model anak bongso. Tipe yang pertama adalah tipe anak Tuhan, model si anak bongso. Ayat 12 di sana dikatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakmu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi tipe atau model anak Tuhan yang pertama adalah model anak bongso ini. Anak bongso berinisiatif meminta haknya, meminta harta yang dimiliki oleh bapaknya. Saudara tahu, jika kita tinjau dari sudut pandang tradisi orang Indonesia, anak bongso ini kurang ajar. Anak bongso ini tidak punya etika yang bagus. Kenapa? Dia minta harta, dia minta warisan, orang tua masih hidup. Kalau tradisi kita orang Indonesia kan tidak boleh seperti itu. Orang tua masih ada kok. Orang tua masih bernafas kok. Kok kau tega sekali sudah minta harta,
sudah minta warisan. Tetapi berbeda dengan tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi, kalau anak itu sudah dewasa, bisa diperbolehkan dia minta bagian atau haknya dia, warisannya. Itu tidak jadi persoalan. Jadi tipe yang pertama adalah tipe anak bungsu. Dia berkata kepada bapaknya, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku. Saya dan saudara juga sebagai anak Tuhan, kita berhak meminta sesuatu sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kita berhak mengklaim berkat Tuhan. Kita berhak minta hak kita, berkat kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi cerita di sini berbeda. Karena setelah anak itu menerima hak daripada bapaknya, dia langsung keluar dari rumah. Dia tinggalkan rumah bapa. Dia pergi keluar dan hidup berfoya-foya. Ini perbedaannya. Sudah dapat berkat toh, sekarang dia hidup senang. Pokoknya dia tidak mau pusing lah. Apa yang dia bisa bikin, dia bikin. Apa yang dia bisa buat, dia buat. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan haknya. Warisannya telah diberikan oleh bapaknya. Karena memang itu yang dia minta. Hanya sayangnya dia keluar dari rumah. Ayatnya yang ke-14, firman Allah berkata, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kita bayangkan di sini, ketika orang copot dan lepas dari tangan kasih karunia Bapa, hidupnya tidak tambah baik, tambah buruk. Ketika saya dan saudara lepas dari genggaman tangan Tuhan, status anak Bapa kita lepas, saya dan saudara hidup akan menderita. Kita akan hidup melarat. Jadi jangan pernah sama sekali saudara lepas dari kasih Tuhan. Tetap ada di dalam rumah Bapa, tetap ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Jangan pernah lepaskan dia. Sehingga lagu yang selalu kita nyanyikan, dia tak pernah lepaskan tangan. Allah tidak pernah melepaskan, kita saja yang suka melepaskan tangan kita dari Tuhan. Kita bilang, sudah, saya mau jalan sendiri, saya bisa kok. Jadi begitu terima harta itu, dihabiskannya hidup berfoya. Dia sadar. Kenapa? Karena dia berada di kandang babi. Kita lihat di dalam kisah perjanjian lama juga, seperti keluarga Elimelek, terjadi kelaparan di wilayah Israel sampai kepada Bethlehem. Firman Allah berkata, Elimelek sekeluarga tinggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Saudara tahu arti Bethlehem? Artinya rumah roti. Mau susah ke, mau senang ke, jadi apa? Tinggal, tahan. Karena Allah pasti punya cara untuk menolong kita. Mereka bilang terjadi kelaparan, kita cari pertolongan di luar tanah Bethlehem. Mereka pergi ke Moab. Apa yang saudara tahu? Apa yang diterima mereka? Satu keluarga ini, Elimelek mati, dua anaknya juga mati, Mahlon dan Kilion. Tinggal Naomi dan dua menantunya, Orpa dan Ruth. Orpa juga pergi tinggalkan Naomi, mertuanya itu. Tinggal satu menantu yang setia, namanya Ruth. Keluar dari Bethlehem rombongan satu keluarga, tetapi kembali lagi ke Bethlehem, pulang ke Bethlehem, tinggal dua orang. Kasihan sekali, sudah tidak lengkap lagi. Kenapa? Karena lepas dari kasih Tuhan. Jadi saudara, ada masalah, ada persoalan, kita tahan. Jangan pernah kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Percayalah, tidak ada pertolongan di luar Allah. Tidak ada. Pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan. Jadi yang pertama, kekristenan anak bungsu adalah dia lepas dari genggaman Bapa, kehilangan cinta akan Tuhan. Dia keluar
keluar dari kontrol Bapa, keluar dari berkat Bapa, keluar dari perhatian Bapa, keluar dari kasih Bapa. Dia keluar. Dia berjalan sendiri. Dia merasa mampu dan merasa bisa. Dia keluar daripada perhatian Bapa. Saya dan saudara tidak boleh seperti itu. Sehingga apa yang saya dan saudara lihat dalam kisah ini, kasihan sekali. Dia bisa setara, harga hidupnya lebih rendah daripada seekor hewan. Saudara nih, kalau kita tinggalkan Tuhan nih, saya tidak tahu bahasa apa yang cocok aku berikan padamu. Kalau saudara sampai lepaskan Tuhan, saudara tinggalkan Tuhan, tidak tahu bahasa apalah yang Bapak Gembala cocok untuk berikan padamu. Hidup tidak tambah baik, tetapi hidup tambah buruk. Anak bongso ini adalah gambaran bagaimana dia meninggalkan kasih Tuhan. Dalam Efesus, dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayat 5, Yesus menegur jemaat yang ada di Efesus. Karena betapa dalamnya engkau telah jatuh dan telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Firman Allah berkata, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Sudah berapa dalam, sejauh mana kita lepaskan Tuhan? Saya dan saudara mari jadi tipe yang pertama, tipe anak bongso. Apakah kita masih ada dalam genggaman tangan Tuhan? Apa kita sudah copot? Kita sudah lepas? Apa tindakan daripada anak bongso ini? Dia sadar, ini tindakan yang bagus. Dia sadar akan kasih Bapa. Dia bilang, wah, kenapa aku bisa berada di tempat kotor dan celaka ini? Bukankah di rumah Bapakku ada banyak pelayan? Aku harus kembali ke sana. Dia ingat kasih Bapa. Dia ingat rumah Bapa. Jika saudara bertemu dengan kawan-kawan yang seiman yang sudah lama tinggalkan rumah Bapa, ingatkan dia. Hei, masih ingatkah kau akan rumah Bapa? Ya, aku rindu rumah Bapa, tapi aku malu karena dosaku. Tidak apa-apa, kau datang karena Bapa menyambutmu. Bapa membuka tangan lebar dan siap memelukmu. Kita siap bikin pesta karena satu jiwa bertobat, surga bertempik sorak. Jadi kau ingatkan ya, kalau ada jiwa-jiwa, ada jemaat-jemaat yang sudah lama mereka tinggalkan rumah Tuhan, kau ingatkan mereka, ayo kita kembali lagi. Kita kembali lagi kepada rumah Bapa. Seperti anak yang terhilang ini, anak bongsu. Tindakannya bagus, dia mengambil langkah untuk bertobat. Ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi kesadaran dan tindakan adalah hal yang baik. Itu bisa mengubah hidup saya dan saudara. Harus ada tindakan, mengambil langkah. Bertobat tidak cukup, harus ada langkah saya dan saudara harus ambil. Kita berubah, kita sudah sadar, Bapa ampuni saya. Kita kembali kepada dia, ambil langkah. Kita melangkah kembali kepada rumah Tuhan. Karena Bapa waktu melihat anak ini dari jauh, Bapa berlarian duluan. Pertanda Bapa mengasihi dia begitu luar biasa. Saya dan saudara dikasihi Tuhan. Kita memang bersalah di hadapan Allah. Model kekristenan yang berikut, selain anak bongso yang terhilang daripada kasih Allah, yang kedua adalah anak sulung. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 28 berkata, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Begitu dia dengar adiknya si bongso ini kembali, diadakannya pesta, potong lembu, potong kambing, kita pesta.
Karena anak yang telah kuanggap mati, kini dia telah kembali, kata bapaknya. Mereka pesta girang gembira. Pokoknya mereka pesta luar biasa. Sifat yang ditunjukkan oleh seorang anak sulung ini adalah dia marah. Dia berkata, saya tidak mau masuk dalam pesta itu. Jadi kehilangan kasih persaudaraan itu yang dimiliki oleh si sulung. Anak yang sulung kehilangan kasih persaudaraan. Dia menjadi benci sekali dengan adiknya, si yang bungsu yang datang itu. Dia protes kepada bapaknya karena ia merasa sudah bekerja lebih keras daripada adiknya. Kenapa saya tidak dibuatkan pesta? Sementara anak yang kurang ajar ini, dia baru kembali daripada menghabiskan harta bapak. Kenapa dia dibikinkan pesta? Jadi saya dan saudara, mari, kadang memang iri hati timbul karena kita melihat kenapa dia lebih tampil daripada saya. Kenapa dia bisa lalu saya tidak? Sekali lagi kita sama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Anda yang berdiri menyalami setiap jemaat yang masuk sebagai penerima tamu, sama upahnya dengan kau yang pimpin pujian. Kau yang pimpin pujian sama upahnya dengan penjalan kolekta. Karena firman Allah berkata, Anda masuk dalam perumpamaan. Bagaimana Kristus memberikan perumpamaan itu? Seorang tuan mencari pekerja, upahnya sama, 1 dinar. Masuk pagi, masuk siang, masuk sore, sama upahnya. Karenanya siang yang masuk pagi dia protes, "Oh, saya masuk pagi, masa upahnya sama dengan dia yang baru masuk sore? Saya kerja ini dari pagi." Loh, salahnya di mana? Kan perjanjiannya upahnya 1 dinar. Siap. Jadi sama upahnya. Jadi kita melayani dalam posisi di mana saja, kita sama upahnya di mata Tuhan. Tidak ada yang beda. Jadi karena itu segala kebencian, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, mari kita jauhkan. Ayat 13, ayat 31 berkata begini. Bapaknya berkata begini. Ayatnya yang ke-31 dari pasal 15. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bukankah engkau tiap hari bersama dengan saya, anakku? Apa yang aku punya ini punyamu juga. Kau tidak sadar itukah?" Si sulung merasa kerja lebih berat, lebih keras karena tiap hari dia ada, dia tidak terhilang, dia tidak pergi keluar rumah seperti bungsu. Dia ada dalam rumah. Dia ada di dalam kasih Bapa, dia ada dalam perhatian Bapa, dia ada di dalam genggaman tangan Bapa. Tapi sayangnya dia tidak sadar bahwa berkat yang ada pada Bapa adalah miliknya juga. Ini yang saya dan saudara tidak sadar. Ayahnya berkata, "Semua ini punyamu, nak. Apa yang ada dalam rumah ini punyamu. Apa yang punya Bapa punyamu juga. Jadi kenapa kau harus marah?" Kekristenan yang model anak sulung ini adalah dia terhilang di dalam rumah. Tinggal satu rumah tetapi jarang komunikasi. Karenanya dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau apa yang ada dalam rumah itu punya dia juga. Tinggal satu rumah tetapi jarang berbicara. Tinggal satu rumah tetapi tidak pernah berkomunikasi. Kan ini lucu sekali. Coba periksa hidup saya dan saudara. Kau ada dalam rumah Tuhan, kau terlibat pelayanan, komunikasimu dengan Allah kau periksa. Hari ini kau periksa komunikasi doamu, penyembahanmu di hadapan Allah, kau periksa. Kau ditanya, "Anak Tuhan?" "Betul, aku anak Tuhan." "Bagaimana hubunganmu dengan Bapa?" Itu kembali lagi kepada kita. Betul kita ada dalam pelayanan, betul kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, berkat punya Bapa apa berkatmu juga apa tidak?
Jadi saya dan saudara kita periksa hubungan kita, doa kita, penyembahan kita, kita periksa. Jangan sampai kita menjadi anak yang terhilang di dalam pelayanan itu sendiri. Kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak sadar, kita jarang komunikasi dengan Tuhan. Karenanya kita melayani Tuhan bertahun-tahun begitu-begitu aja, hidup tidak diberkati. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Berkat yang punya Bapa kita tidak tahu. Kenapa begitu? Karena kita jarang komunikasi dengan Tuhan. Sehingga Allah tidak punya kesempatan untuk memberitahu berkat itu bahwa itu punyamu juga. Nah. Karena kita jarang komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan. Jadi satu anak terhilang di luar rumah, satu terhilang di dalam rumah. Tinggal satu rumah, jarang komunikasi. Coba bayangkan kalau ada satu keluarga tinggal satu rumah tetapi jarang komunikasi, ini keluarga model apa kira-kira? Saya tidak habis pikir. Coba kalau suamimu tidak ngomong sama kau satu hari penuh, dari terbit matahari sampai terbenam, bagaimana perasaan? Atau mama di dalam rumah sudah tidak ngomong sama kau, kau harus periksa diri, pasti ada kesalahan. Orang tua di dalam rumah kalau sudah tidak bicara, itu gelisah. Malu. Pasti malu keluar kamar, malu untuk jalan ke sini. Malu jalan di depan mama, wah malu sekali. Mama sudah tidak ngomong. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah tidak bicara satu hari, Bapak Gembala periksa diri, apa yang kurang ya? Apa yang bikin dia tersinggung ya? Mau dekati dia untuk tanya juga, Ma, kau kenapa? Bapak Gembala takut juga. Jadi Bapak Gembala periksa, apa ya? Aku ingat-ingat apa yang pernah dia perintah. Oh, Ritsa, betul, aku lupa tanam. Ternyata dia sudah suruh dari ke lemari. Apalagi? Oh betul, ada pisang yang dibawa dari Jalan Baru ke lemari belum ditanam. Sampai sekarang ini belum ditanam. Karena dia sudah bilang, Pak, tanam itu nanti dia kering, nanti dia mati. Jadi kalau Bapak Gembala bilang, sudah nanti lain waktu aja lah. Sudah itu Ibu Gembala sudah diam. Itu biar lagi Bapak Gembala ajak bicara tidak bisa. Tanya, Ma, hari ini masak apa? Mau ke pasar tidak? Kalau sudah begitu, ini bahaya. Berarti kita periksa diri. Haleluya. Jadi kita periksa penyembahan kita periksa doa kita. Masih ada komunikasikah dengan Tuhan?